dan mereka istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allahumma istaqam. Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Apa yang dimaksud perkataan Tuhan kami adalah Allah terus istiqamah? Ini bukan artinya Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah hanya dengan lisan seperti ini istiqamah, bukan. Kami yang dimaksud adalah suatu keyakinan yang mendalam dalam hati bahwa kita ini dipelihara oleh Allah. Karena al-Rabb itu hakikatnya adalah pemelihara, Rabbul Alamin, yang melihara alam semesta. Tuhan kita yang memelihara kita ini, Dia yang mencukupi kami, yang memberi kehidupan kami, yang memberi fasilitas hidup di dunia ini. Tanah dibiarkan kita garap, air dibiarkan kita minum, udara dibiarkan kita hirup, buah-buahan dibiarkan untuk kita makan, hewan-hewan dibuat untuk bisa kita nikmati. Semuanya fasilitas ini adalah Rabb dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini keyakinan ini istiqamah. Artinya istiqamah ini apa? Dalam kondisi kemelaratan habis-habisan pun, maka merasa Allah yang memelihara. Dalam kondisi ini sangat penderitaan, intimidasi seperti apapun, ketakutan kanan, ketakutan kiri, ketakutan dari depan, ketakutan dari belakang, tetap Allah pasti memelihara. Maka hadirin yang dimuliakan, diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika mau dilempar dengan menjani ke kobaran api yang sangat besar, maka malaikat-malaikat datang kepada beliau, wahai Khalilullah, kekasihnya Allah, apakah engkau tidak minta tolong kepada kami para malaikat? Bisa saja kami hancurkan mereka semuanya, atau kami padamkan apinya, atau apa saja permintaan kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaikum fala, amma ilallahi fala. Adapun minta kepada kalian, maka tidak. Kalian adalah sesama makhluk seperti aku juga. Adapun minta pertolongan kepada Allah, ya memang Allah lah yang memelihara aku. Maka hadirin yang dimuliakan, akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong, yang akan membela, dan sebaik-baiknya Tuhan adalah Allah untuk dipasrah segala sesuatu. Aku pasrahkan urusanku semuanya kepada Allah, hanya Allah saja. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini mengikuti persangkaan hambaku kepada aku. Nabi Ibrahim punya sangka baik kepada Allah. Allah pasti menolong aku. Allah pasti menolong aku. Cukuplah yang menolong aku adalah Allah. Sangka baik, persangkaan baik Nabi Ibrahim, maka ini diijabahi oleh Allah SWT. Ya, aku mesti menolong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Abi, ya nar kuni bersaudarta wa salaman ala Ibrahim. Wahai Abi, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadilah api dingin untuk Nabi Ibrahim. Beliau dilemparkan ke dalam api, masuk di dalam api tidak merasakan panas, tetapi beliau dengan enak hidup di dalam api,
Bahkan sebagian dari mengatakan beliau makan makanan buah-buahan, sediakan Allah di dalamnya. Begitu mulia Nabi Ibrahim ketika dimasukkan dalam api, beliau mendapat keistimewaan yang lebih melebihi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makhluk-makhluk pemanasan dari api, maka beliau telah merasakan kenyamanan di dalam api. Ketika makhluk-makhluk tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika di dalam api, maka beliau telah makan enak di dalam api. Maka hadirin kemuliaan, ternyata ketika seseorang ini merasa yaitu satu-satunya yang akan membela adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata yang seperti ini juga pernah dikatakan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika orang-orang kafir sudah berkumpul ingin menghancurkan sahabat-sahabat baginda Nabi. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fahsyahum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang, mereka ini orang-orang yang beriman, sifatnya adalah ketika mereka ini ditakut-takuti oleh orang. Ini orang-orang kafir telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian. Ini berbahaya ini. Hadirin, maka yang diucapkan sahabat-sahabat baginda Nabi adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah akan mencukupi kami semuanya. Allah akan melindungi kami, dan sebaik-baik zat yang dipasrahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka akhirnya Allah lindungi sahabat-sahabat baginda Nabi. Semua makar, tipu daya orang-orang kafir semuanya telah diselesaikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Husnuzan mereka para sahabat ini kepada Allah menjadikan Allah ijabahi apa yang mereka husnuzankan kepada Allah. Sangat baik kepada Allah. Allah pasti menolong. Allah pasti menolong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian ini pula, ini waktu itu kejadian ini baginda Nabi kita Muhammad SAW masih ada, masih hidup. Ketika baginda Nabi sudah tidak ada pun, kalau keyakinan itu masih sama seperti dulu, maka pertolongan Allah juga tidak akan sama. Bahkan nanti pada zaman akhir menjelang kiamat pun, kalau keyakinan umat ini masih sama, maka pertolongan pun juga akan sama saja. Maka hadirin yang dimuliakan, suatu rombongan telah dikirim zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana rombongan dakwah ini dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka rombongan ini telah mempunyai satu permasalahan, yaitu rombongan ini, jamaah ini tidak bisa melewati satu sungai yang besar, yaitu Sungai Dijlah. Sungai termasuk sungai terbesar di dunia, Sungai Dijlah. Maka hadirin, Sayyidina Sa'ad berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini adalah rombongan dakwah, kami ini adalah para pejuang-pejuangmu yang ingin menyebarkan agama. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada tempat tujuan kami, ya Allah. Nah, maka mudahkanlah kami untuk bisa menyeberangi Sungai Dijlah. Hadirin, maka akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Waqqas memerintahkan rombongannya jamaahnya, sudah, bismillah, berangkat seberangi ini sungai. Mereka semuanya beribu-ribu orang telah menyeberangi sungai. Mendadak jadi wali semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan, kalau kita pernah mendengar ada wali yang bisa berjalan di atas air, katanya ini satu, ini bukan satu, ini adalah beribu-ribu. Kenapa bisa seperti itu? Bisa berbuat seperti ini karena semuanya husnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Kami ini adalah orang-orang jauh-jauh dari Madinah berangkat fisabilillah
untuk menyebarkan agama Allah ke suatu tujuan. Tujuan kami adalah negeri Persia. Halangan apapun mesti harus kita lewati sampai ke tujuan. Ini jadi ingat ini nasihatnya saya saat kemarin ketika kami musyawarah desa, jadi ingat kata saya saat itu, kalau jamaah ini sudah diarahkan kepada satu tujuan, maka jangan diubah rutenya. Tujuan udah seperti apapun, usahakan bagaimana tujuan yang telah dimusyawarahkan oleh awal. Jamaah diberangkatkan ke suatu negeri harus sampai ke negeri itu, kata saya saat. Lah kalau kurang sanggup bagaimana? Ya minta sanggup lagi ke rumah nanti pengaturannya. Nanti mesti akan diganti, akan datang barokah. Maka seperti inilah, yaitu bagaimana rombongan telah dikirim oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk sampai ke negeri Persia. Ada halangan, yaitu Sungai Hijrah. Maka harus sampai ke negeri Persia karena ini adalah rut yang telah dimusyawarahkan. Maka hadirin langsung berangkat, sehingga ketika melewati Sungai Hijrah ini orang-orang Persia, musuh-musuh itu ketika melihat orang-orang Islam berjalan di atas air, maka mereka mengatakan, wah ini adalah tentara dewa. Dewana Jundi kata bahasa mereka ini. Ini adalah tentara para dewa. Sehingga mereka baru melihat orang Islam saja sudah kocar-kacir lari pulang pantai. Terbukalah negeri Persia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dari apa? Dari husnudzan kepada Allah. Allah pasti bantu. Di sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sana juga ada, yaitu seorang sahabat pula yang namanya yaitu Al-Ala ibn Hadrami. Beliau dikirim untuk menyebarkan agama ke negeri Bahrain, mendakwahkan agama ke negeri Bahrain. Dalam kondisi mereka ini kehausan, maka akhirnya si Al-Ala ibn Hadrami, sahabat Al-Ala ibn Hadrami ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang jauh-jauh berangkat satu jamaah untuk menyebarkan agama-Mu, ya Allah, untuk mendatangkan kebaikan kepada seluruh umat manusia, ya Allah. Maka kami dalam kondisi kehausan, tidak ada yang bisa kami minta kecuali Engkau, ya Allah. Maka turunkan bantuan kepada kami. Doa. Tidak beberapa lama, maka setelah padang pasir yang kering kerutan, ternyata ada kali yang bening menarik, sangat-sangat jernih. Maka akhirnya mereka semuanya minum, mereka semuanya mengambil air, diwadahi, wadah-wadah mereka penuh dengan air karena sudah kosong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kali yang pancen diciptakan oleh Allah khusus untuk mereka. Salah satu dari jamaah ini telah ketinggalan wadah airnya, maka minta izin kepada Sayyidina Ali al-Hadrami untuk mengambil wadahnya. Begitu diambil, wadahnya masih ada, tetapi kalinya sudah dihilangkan oleh Allah, sudah nggak ada lagi. Maka hadirin berangkat lagi sampai ke pinggirnya, yaitu lautan. Karena Bahrain adalah satu pulau, maka bagaimana bisa sampai ke pulau situ? Sedangkan kapal sudah diambil oleh orang-orang kafir supaya orang Islam tidak bisa melewati lautan untuk menuju ke Bahrain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sayyidina Ali bin Khattab berdoa kepada Allah dengan doa yang kurang lebihnya mirip dengan doa yang dibuat oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ini adalah jamaah yang Engkau kirim untuk memperjuangkan agama-Mu, untuk menyebarkan agama-Mu. Kami minta bantuan, ya Allah. Ringkas. Maka akhirnya Bismillah, sudah doa sama Allah, ayo kita seberangi lautan ini. Mereka menyeberangi lautan semuanya sampai ke pulau tujuan. Bahkan kapal-kapal yang diambil musuh itu belum sampai ke pulau itu, ini rombongannya para sahabat sudah nyampe duluan.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana ini bisa terjadi? Ini adalah dari istiqamah Rabbunallah. Rabbunallah tsumma istiqamah. Istiqamah. Enggak pernah lupa, ada rasa dalam hati yang memelihara kami adalah Allah. Kami keluar di jalannya Allah, Allah pasti memelihara kami, menolong kami, membela kami, memudahkan kami untuk sampai ke tujuan kami. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan para sahabat. Para sahabat bukan istimewa karena hartanya banyak, tidak. Para sahabat bukan orang yang gendut-gendut perut besar, tidak. Para sahabat ini orang yang kurus-kurus, Pak. Mereka tidak banyak makan, tapi mereka banyak ibadah. Mereka tidak banyak tidur, tapi mereka ini banyak gerak untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, seperti itu. Bahkan Nabi dikatakan, beliau mengatakan orang banyak makan bukan enggak baik. Nabi mengatakan bahwa di antara awal bid'ah fil Islam, yaitu awalnya bid'ah dalam Islam adalah perut besar, kebanyakan makan. Gemuk itu Pak. Hari ini semuanya gemuk semuanya. Masya Allah, pengen nguruskan aja susahnya setengah mati. Dulu para sahabat adalah melawan buana, negeri sana, semua sudah didatang oleh para sahabat. Sehingga bahkan dari negeri kafir pun minta perlindungan kepada para sahabat. Kalau negeri kami nanti diserang oleh musuh, maka kami hendaknya dibantu sampai negeri kafir. Kan seperti itu. Sehingga mereka membayar jizyah kepada para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kali datang orang-orang sudah gemuk-gemuk, ganteng-ganteng. Siapa ini? Kami orang raja-raja negeri yang jauh-jauh itu. Kami adalah orang-orang dari Madinah, orang-orang dari negeri Islam. Mana orang-orang yang kurus-kurus dulu, yang pakaiannya lusuh, yang rambutnya awut-awutan itu mana itu? Mereka semua sudah mati, kami adalah anak-anaknya. Modelnya kok kayak begini, sudah gaya, pakaiannya sudah bagus, tubuhnya sudah kayak bersih, pakaian semua, masya Allah. Sudah, kalau orang yang model kayak kalian, saya sudah nggak butuh lagi, pulang saja. Saya bisa melindungi diri sendiri, nggak perlu kalian. Maka hadirin yang dimuliakan, apa yang membuat mereka orang-orang kafir takjub dengan orang Islam, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam? Itu bukan pakaiannya orang Islam, itu bukan kekayaan orang Islam, itu bukan penampilan ganteng-gantengnya orang Islam, bukan. Tetapi ketaatan orang Islam kepada Allah. Keistiqomahannya orang Islam ini dalam kondisi apapun, mereka selalu istiqomah di dalam agama. Ketika Persia telah kalah, maka akhirnya mereka datang ke raja, yaitu Raja Cina, Kaisar Cina. Maka Kaisar Cina sangat kaget. Persia ini bukan negeri sembarangan. Ini adalah negeri yang terbesar, termasuk negeri terbesar, terkuat di seluruh dunia. Bahkan tidak sebanding dengan Cina. Ini betul-betul hebat Persia. Kok bisa-bisanya minta bantuan yang negeri yang lebih lemah daripada Persia, yaitu ke negeri Cina. Maka hadirin yang dimuliakan, maka akhirnya Kaisar Cina bertanya kepada utusan Persia, sebetulnya seperti apa toh musuh itu? Wong negeri sehebat Persia kok bisa kalah? Maka akhirnya utusan Persia itu berkata, musuh-musuh kami adalah orang-orang kelihatannya orang biasa saja. Nah, orang-orang biasa, hanya saja mereka punya keistimewaan, yaitu mereka ini selalu taat kepada amirnya. Mereka juga selalu taat kepada Tuhannya, selalu bertakwa, tidak pernah mengamalkan apa yang dilarang oleh Tuhannya, dan mereka selalu mengamalkan apa yang diperintah oleh Tuhannya. Mereka itu saja. Maka kagetlah Raja Cina ini. Maka Raja dia mengatakan, kalau orangnya sifatnya seperti itu,
kalau mereka datang ke negeri kami pun, maka negeri kami juga akan amblas hilang. Seumpama mereka itu pengen menembus gunung pun, maka gunung pun juga akan tembus. Orang yang seperti ini tidak dapat dilawan. Bukan dilihat kemewahannya, kegemuannya, banyaknya makannya, bukan. Tapi yang dilihat oleh musuh-musuh adalah ketaatan umat Islam. Mereka orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu melihat orang Islam itu yang dilihat ketaatannya seberapa. Ketika melihat umat Islam betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang buat terkesan mereka. Di antara mereka ada yang tunduk kepada umat Islam, dan di antara mereka banyak di kalangan mereka yang berbondong-bondong akhirnya masuk agama Islam hanya dengan melihat umat Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana seperti itulah yang hari ini sudah banyak berkurang, dan bukan banyak sekali berkurang. Kalau masih ada orang yang bertakwa kayak seperti itu, tapi hanya sedikit, itu pun di sana, di sini, ke sana, bahkan hampir-hampir tidak nampak seperti itu. Sebaliknya zaman dulu ketakwaan umat Islam ini betul-betul nampak, sampai ketakwaan mereka ini beritanya sampai ke negeri-negeri orang-orang kafir, sehingga mereka ini menjadi gentar dan mereka ini akhirnya mau masuk Islam. Maka hadirin, ini kuncinya dari mana? Kuncinya yaitu Rabbunallah tsumastaqamu. Ini betul-betul istimewa. Orang bisa menjaga bahwa yang memelihara aku, yang memelihara kami adalah Allah, terus istiqomah. Tsumastaqamu. Bukan hanya itu saja orang yang seperti ini, nanti para ulama mengatakan kalau mati tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan datang untuk menyambut rohnya orang yang istiqomah sampai mati. Istiqomah berpegang Tuhanku adalah Allah. Kalau orang sudah sampai lupa kepada Allah, maka mereka mau mati yang diingati apa? Yang diingati adalah dagangannya, usahanya, anak-anaknya, pertolongan anaknya, pertolongan dari perusahaannya, mesti begitu. Maka banyak cerita, mana anakku yang jadi dokter, tidak bisa menolong. Mana anakku yang jadi pengacara, tidak bisa menolong. Mana anakku yang jadi insinyur, tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah amalan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya seperti itu. Tapi orang ahli istiqomah, walaupun dia dalam kondisi sakaratul maut pun, maka tetap husnudzan kepada Allah. Allah pasti menolong aku. Karena di waktu itu juga akan ada godaan-godaan dan ujian-ujian. Di antara ujiannya adalah godaan untuk masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, masuk agama Majusi. Bagi orang yang beriman, maka ditolak semuanya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang imannya itu hanya ragu, maka mungkin benar katanya. Kata ini benar, kata ini yang benar. Kalau sudah dalam kondisi ini mati tidak akan bisa menuntut kalimat la ilaha illallah. Tapi ahli istiqamah, mereka ini walaupun banyak ujian-ujian, datang ujian mengajak untuk mati dalam kondisi beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ditolak semuanya. Aku hanya hamba kepada Allah yang memberikan ayat. Maka hadirin istiqamah, begitu nyawa keluar, maka para malaikat datang menyambutnya. Mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Kalian semuanya janganlah khawatir, kalian semua janganlah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah kabar gembira dengan masuk surga yang dulunya kalian telah dijanjikan untuk memasukinya. Hadirin yang dimuliakan, inilah kebahagiaan yang selama-lamanya. Dulu sudah menderita selama di dunia, maka akhirnya senang-senang ketika sudah di akhirat. Ini orang yang beriman. Orang beriman ini khawatir, iya memang khawatir. Apa yang dikhawatirkan orang beriman?
yang dikhawatirkan orang yang beriman itu adalah ketika nanti harus menghadap kepada Allah, apa yang harus dikatakan kepada Allah. Itulah yang dikhawatirkan. Yang dikatakan. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang kuat ketika dia harus berdiri menghadap kepada Allah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap kekhawatiran dia ini menjadikan dia mampu untuk menahan nafsunya. Menahan nafsa 'alal hawa, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia ini adalah yang akan menjadi penghuni surga nanti. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pengendalian hawa nafsu tidak akan bisa kecuali hanya harus ditakut-takuti diri kita ini daripada yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti. Nafsu kita ini kayak kuda. Kuda ini, nafsu kita ini adalah jasad kita ini. Jasad kita ini, tubuh kita ini mempunyai keinginan-keinginan. Keinginannya apa? Keinginan tubuh kita ini ya seperti keinginan kehidupan, yaitu makan, minum, kawin, tidur, seperti itu kurang lebihnya. Itulah keinginan diri kita. Dan macam-macam lagi namanya manusia. Kekuasaan, kubur di asa, ya. Ingin agama, aizah dan sebagainya, semuanya itu adalah keinginan-keinginan manusia kita. Maka hadirin yang dimuliakan sebagai hanya kuda. Kalau kuda ini kita takut-takuti dengan pecut, ya, begitu dia ini nggak tertib, dipecut, begitu dipecut atau dikekang, ditarik kekangnya, maka dia baru paham. Nah, ternyata itu kalau aku ini kalau nggak ikut, aku dipecut. Demikian juga kalau manusia ini kita rasakan bahwa aku nggak taat sama Allah, aku digebuki Gusti Allah nanti. Akhirnya turun lagi. Dan aku nggak taat kepada Allah, aku digebuki Gusti Allah. Nah, ketika nafsu sudah meningkat, maka diingat disiksa Allah, kemarahan Allah, maka turun lagi. Itulah pecut kita pada diri kita adalah mengingati nanti kalau kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga. Maka itulah akan jadi istiqomah, tidak bergeming. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa istiqomah seperti ini, maka yang dia pikirkan ini hanyalah bagaimana dia ini bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena orang-orang istiqomah, maka dia pun juga pengennya berkumpul dengan ahli istiqomah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau ini berdoa, maka doa beliau yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Itu cita-citanya orang istiqomah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Beliau adalah orang yang telah dikasih kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi qad ataitani minal mulki. Dikasih kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pengen mati bersama para raja. Beliau tidak pengen mati bersandingan dengan para raja. Tapi beliau pengen kalau mati disusulkan dengan orang-orang soleh. Tawaffani muslimah. Matikanlah aku ya Allah sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis shalihin, dan susulkanlah kami, aku ini ya Allah, susulkanlah aku ini dengan orang-orang yang soleh. Ini cita-cita Nabi Yusuf adalah seorang raja, bahkan raja tapi pengennya mati bareng sama orang-orang yang soleh. Saya pernah ziarah di yaitu Uzbekistan, dan di sana saya melihat itu ada yaitu satu kuburannya namanya Amir Timur. Orang Uzbekistan bilangnya Amir Timur, tapi orang Barat bilangnya Timur Lenteng. Amir Timur ini di situ itu ada kuburan beliau. Ternyata beliau ini adalah orang yang banyak membuka negeri-negeri, negeri-negeri
Dia adalah penyebar Islam sampai ke India, sampai sebagian ke Iran, sampai ke Afghanistan, sampai kemana itu penyebar Islam, sampai ke negeri Rusia. Beliau itu mati dikubur bukan bersama istrinya, beliau dikubur bersama gurunya. Satu kamar begitu beliau, kemudian sama gurunya. Itu raja-raja dulu saja, ini bukan sahabat, raja-raja dulu saja pengennya mati itu jadi kubur bersama, yaitu orang yang soleh. Hadis yang seperti ini adalah amalannya orang-orang soleh zaman dulu. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mau wafat, maka cita-cita beliau adalah bagaimana bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Umar di dunia ataupun di akhirat. Berkumpul. Ya, kalau amalan mungkin bisa mengumpulkan amal sudah sama, tetapi beliau belum bukan hanya amalan sama, tapi pengennya berkumpul di dunia ataupun di akhirat. Sehingga beliau berpesan kepada orang di sampingnya, beliau mengatakan sampaikan salamku kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Umar membacakan salam maka dia sampaikan seperti itu. Kalau diperbolehkan Umar pengen masuk ikut yaitu dikubur bersama baginda Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka tadi disampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Sayyidah Aisyah mengatakan sebetulnya tempat ini aku pengen buat untuk diriku sendiri karena aku pun juga pengen bersama mereka. Cita-cita orang soleh itu seperti itu. Nah, kami pun juga bersama pengen bersama orang mereka. Tetapi katamu Umar mati duluan, ya nggak apa-apa saja supaya masuk di kamar itu di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di rumah baik Sayyidah Aisyah. Hadirin yang dimuliakan, di dunia ataupun di akhirat pun juga seperti itu. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika beliau dilihat pakaian beliau ini serba sederhana, bertambal-tambal, compang-camping, bahkan dikatakan bahwa pakaian beliau ini adalah seperti pakaian rakyat beliau yang paling miskin. Padahal beliau adalah seorang raja, seorang amir pada waktu itu, khalifah, yang pada waktu itu seluruh negeri-negeri kafir segan takut dengan kalau disebut Umar. Udah seluruh raja-raja kafir gemetar dengan kata-kata Umar. Kawan pun juga segan dengan Sayyidina Umar. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini sampai dinasihati sama sahabatnya, teman-temannya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Itu pun juga dari usulan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu supaya Sayyidina Umar itu agak lembut kakinya. Maka wahai Amirul Mukminin, bahaya engkau ini jangan garang-garang. Engkau ini jangan lembut sedikit. Banyak orang ketika datang dari jauh-jauh minta supaya hajatnya engkau penuhi, begitu baru melihat engkau pelilak-pelik begitu saja mereka pulang lagi aja tidak jadi, udah nggak jadi. Boleh sama baik. Maka Sayyidina Umar mengatakan pasti yang dulu kamu Ali kan? Iya. Ketahuilah, aku ini sangat sayang sekali kepada rakyatku. Betul-betul sayang. Memang penampilannya seperti itu. Aku saya seumpama mereka tahu apa yang ada dalam hatiku, tentu saja anak-anak kecil itu semuanya akan bergantungan di jubahku ini. Maka ini yang dikatakan para ulama, kenapa Sayyidina Umar itu betul-betul menakutkan orang-orang segan semuanya, kanan kiri bahkan sahabat-sahabat pun segan. Bahkan Sayyidina baginda Nabi pun nakut-nakuti istrinya itu dengan Sayyidina Umar. Ada Umar, saya sembunyi sana, ada Umar kosong. Maka hadirin, kenapa seperti itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terkenal akan amar ma'ruf nahi anil munkarnya. Semakin seseorang itu istiqomah dan tegas di dalam beramal ma'ruf nahi anil munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kewibawaan, kekuatan, sultan untuk kemampuan, yaitu untuk
menjadikan orang itu melihat itu menjadi takut karena saking senangnya amar ma'ruf nahi munkar. Begitu senangnya beliau dalam amar ma'ruf nahi munkar sampai ketika beliau itu mau wafat sudah sakaratul maut, ya, sudah sakaratul maut melihat ada anak muda datang, wahai Amirul Mukminin, gak usah takut, gak usah khawatir, engkau telah berbuat adil, berbuat baik di dalam pemerintahan. Sudah, tidak masalah. Kemudian pergi, kemudian dilihat sarungnya ini diseret di tanah. Anak muda sini, mau mati masih. Anak muda sini apa? Itu angkat sarungmu, itu akan lebih menjadikan kamu lebih takwa kepada Tuhanmu dan lebih mengawetkan sarungmu. Maka sudah mau wafat pun masih beramar ma'ruf. Sudah mau saking senangnya amar ma'ruf. Maka kalau orang ini itu istiqomah dalam amar ma'ruf munkar di mana saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasihkan yaitu haibah pada diri semua orang Islam. Kenapa orang Islam sekarang tidak ada haibah, tidak ada wibawa di hadapan orang-orang kafir? Orang-orang kafir menghina, melihat, meremehkan. Apa yang terjadi? Kenapa yang tidak seperti dulu? Padahal dulu ini umat Islam dikasih haibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai sebulan perjalanan. Umat Islam dikasih haibah. Kenapa sekarang nggak habis haibahnya? Karena kebanyakan umat sekarang ini telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana amar ma'ruf nahi munkar ini kita kerjakan, maka kebaikan-kebaikan akan datang dan kewibawaan umat itu pun juga akan kembali lagi. Allah Subhanahu jadikan umat menjadi umat yang mulia dan dimuliakan, sehingga ya berbondong-bondonglah umat yang lain itu masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu mesti akan mengikuti orang yang dia anggap hebat, dan orang itu mesti akan menjadi orang yang dia anggap itu lemah. Ketika umat Islamnya diam saja tidur, siapa yang takut kepada orang yang tidur? Tapi kalau umat Islam itu bergerak semuanya untuk memperjuangkan agama, maka mereka bisa melihatnya dengan penglihatan yaitu mengagungkan. Sudah seperti itulah sunnatullah SWT. Itu sudah sunnah Allah. Enggak ada namanya bapak itu mentarget anaknya, wahai anakku, itulah tirulah si fulan yang lemah itu. Enggak ada. Wahai anakku, jadilah kamu orang kuat kayak orang itu. Nah, kalau umat Islam itu kuat, bergerak, mendakwakan agama, amar ma'ruf munkar di segala tempat, maka akhirnya bapak-bapak manusia di seluruh dunia ini akan berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jadilah seperti umat Islam itu. Mereka selalu beribadah, kencang beribadah, menghamba kepada Allah, memperjuangkan agama tidak henti-hentinya. Tidak peduli itu apakah yang pengusaha, apakah yang petani, apakah yang buruh, semuanya memperjuangkan agama. Jadilah seperti umat Islam, mesti akan berkata seperti itu. Sekarang kita hanya bisa bercerita mengenai sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa kita ceritakan sahabat dan kehebatannya kepada anak-anak kita? Selalu kita, ini ada Sayyidina Umar, ini ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ini ada, kita ceritakan kehebatan-kehebatan para sahabat kepada anak-anak kita. Nah, lalu kalau kita ceritakan kepada mereka ini kenapa? Apa yang kita ceritakan? Apakah tidurnya? Tidak, tentu saja. Seumpama para sahabat itu hanya tidur saja, sudah tidak ada ceritanya. Kita pun mau menceritakan kepada anak kita. Wahai anak, dulu sahabat-sahabat itu tidur itu sampai 18 jam. Bisakah kamu berbuat begitu? Gak ada ceritanya, Tuhan. Gak ada ceritanya. Kita ceritakan sahabat itu, dikatakan mereka orang yang dikatakan bahwa setiap malam mereka seperti pendeta-pendeta yang beribadah sampai pagi. Kalau siang mereka menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Ruhbanun bil lail,
wa fursan bin nahar. Mereka adalah sifatnya seperti itu. Ketika malam mereka ini seperti rahib-rahib yang beribadah habis-habisan ketika malam. Ketika siang menjadi pejuang-pejuang yang gagah berani. Sehingga itulah kita ceritakan kepada anak kita sahabat Khalid bin Walid. Ini dermawannya Abdurrahman ibn Auf. Ini kehebatan Sayyidina Ali. Ini adalah kehadiran Sayyidina Umar. Ini adalah tauhidnya Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah amarahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah semua kita sampaikan banyak cerita-cerita, bahkan komik pun semua menceritakan kehebatan para sahabat, bukan kehebatan tidur tidak ada, tapi perjuangan mereka. Sampai komikus pun paham bahwa sahabat dulu itu berjuang. Maka hadirin orang kalau nggak ada perjuangan, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Gak usah sahabat sekarang kenapa Wali Songo sekarang diceritakan. Kenapa menjadi sejarah Wali Songo? Kenapa dia ada pembahasan mengenai sepak terjang Wali Songo? Kenapa? Apa yang dibuat oleh mereka? Yang bahkan Wali Songo itu lebih terkenal daripada raja-raja yang ada di Jawa ini. Bahkan Wali Songo lebih terkenal daripada raja-raja yang ada di seluruh Nusantara. Kenapa kok lebih terkenal? Apa yang buat mereka terkenal? Apakah mereka raja? Bukan. Atau mereka itu pimpinannya para raja? Bukan. Apa mereka? Mereka adalah para dai. Itulah yang pantas diceritakan kepada anak-anak kita. Maka sampai tukang buat film pun buat film Wali Songo. Kenapa mereka juga terkesan dengan Wali Songo? Kenapa Wali Songo? Itu karena dakwahnya. Itu karena kalau umat ini pengen jadi umat yang terbaik, umat baik yang akan jadi sesepuh umat-umat nanti di akhir zaman, maka umat kita ini hari ini mesti harus berbuat seperti perbuatan yang telah dibuat oleh umat-umat sebelum kita ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Para sahabat menjadi khairu ummah. Mereka dipuji-puji oleh umat akhir zaman hari ini. Apa yang dibuat mereka? Yaitu mereka itu keluar fi sabilillah. Mereka beramar ma'ruf wa nahi anil munkar. Katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adanya kalian semua adalah sebaik-baiknya umat. Kalian semua kata Sayyidina Umar, ini bukan turun kepada semua orang. Ayat ini adalah hanya untuk sahabat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Bukan untuk yang lain. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk mendatangi manusia-manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini amanah. Keluar kepada manusia untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini kenapa di akhir ayat ini wa tu'minuna billah tadi akhir. Hadirin, ada beberapa hikmah meletakkan ayat wa tu'minuna billah ditaruh di akhir, iman dalam akhir, yaitu memberi isyarat bila mana orang, karena imannya akan bertambah dan berkurang ketika orang sudah syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah. Kalau tidak dirawat ini syahadat ini, maka syahadat ini akan mati, hilang dari dalam hati. Karena perumpamaan syahadat ini atau kalimat thayyibah ini adalah seperti pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin
Asluha thabit wa far'uha bis sama. Jadi ketika orang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, ini nancep di sini di dalam hati. Nancep seperti pohon, benih pohon. Kalau kita rawat dengan amalan-amalan, maka akhirnya pohonnya akan benar-benar besar, kemudian akarnya akan semakin kokoh dalamnya. Seperti pohon yang menancap dalam tanah. Asluha thabit wa far'uha bis sama, dan cabangannya akan menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin, dan akan membuahkan buah-buahan setiap waktu. Akarnya nancap, cabangannya menjulang tinggi, kemudian akan membuahkan buahnya itu adalah akhlak. Hadirin, perawatan pohon iman itu dengan apa? Perawatan pohon iman ini adalah dengan amal soleh. Kita buat contoh. Bila mana seseorang itu masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam kita biarkan, nggak usah diajari zikir, nggak usah diajari sholat, nggak usah diajari puasa, nggak usah diajari apapun, syahadat saja. Seminggu hilang, tumbang, mati pohon iman sudah. Itu berbahaya. Maka begitu pohon iman itu sudah nancap di dalam, yaitu tanah hati ini, maka hendaknya harus dirawat, harus dirawat. Dulu baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk merawat pohon iman yang ada di dalam hati-hatinya para sahabat beliau adalah dengan mengajak berdakwah. Sebelum ada yang sholat, sebelum adanya zakat, sebelum ada apapun, maka yang pertama kali adalah yang diajarkan untuk mendakwahkan agama. Yang datang bagi Nabi pertama kali adalah tentu saja iman, yaitu iman kepada Allah. Hadirin, laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Belum ada sholat, belum ada apa-apa pada waktu itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, maka apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar? Sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar yang dibuat adalah mendakwahkannya. Nah, dengan mendakwahkannya, maka terpeliharalah yang namanya benih iman tadi. Tambah hari tambah menguat, tambah hari tambah menguat terus. Itulah maka Abu Bakar menjadi As-Siddiq, orang yang paling mantap imannya. Tidak ada seorang pun, kata Nabi, aku ajak masuk Islam kecuali mesti ada maju mundurnya, kecuali satu saja, yaitu si Abu Bakar As-Siddiq. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung ya gak ada mundurnya, belas. Maju, bismillah, langsung dan itu Abu Bakar. Nggak ada nolak sedikit pun, nggak ada hatinya itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika iman dipelihara, maka akhirnya akan menjadi kokoh. Itulah maka ta'muruna bil ma'ruf, dalam ayat ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memberi isyarat dengan beramal ma'ruf dan munkar, maka iman kita ini tambah hari akan tambah kokoh. Wa tu'minuna billah. Ini juga memberi isyarat kepada kita ini bahwa bila mana kita mendakwahkan agama, beramal ma'ruf nahi anil munkar, maka yang harus kita pandang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibuat oleh para sahabat pula. Ketika mereka ingin memberapahkan agama, maka mereka hanya menambahkan Allah. Bagaimana Allah ridha kepada dirinya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Seperti Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala, ketika beliau ini memperjuangkan agama, kemudian beliau ditangkap oleh orang-orang kafir, kemudian beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir, maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Khubayb bin Adi? Beliau mengatakan bahwa wa ma in ubarithina uqtalu muslima ala ayyi syirkin kana lillahi masra'i wa dzalika lil ilahil haqqi wa iyasha yubarik ala awsal syirkin mumazzai. Aku tidak peduli bila mana aku telah dibunuh, bila mana aku dibunuh dalam kondisi Islam, aku tidak peduli.
Mau jatuh kemana saja aku tidak peduli, yang penting mati dalam kondisi Islam. Kenapa kok seperti ini? Wadzalika lillahil haq, karena ini semuanya adalah untuk Tuhan yang hak, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dakwah, karena Allah mati, karena Allah. Wa in yasha yubarik ala al-khalisil bin mazzahi, kalau Allah kehendaki maka Allah akan membarakahi tubuhku yang dipotong-potong seperti ini. Hadirin yang dimuliakan, apa yang dikatakan Sayyidina Khubayb Yubarik ini mendatangkan barokah. Tubuhku yang dipotong-potong ini akan dibarokahi oleh Allah. Apa barokah itu? Kata Syekhatullah Mukhtar, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud barokah itu adalah datangnya hidayah. Beliau hidup adalah untuk hidayah manusia. Beliau mati, maka beliau untuk hidayah manusia. Beliau disiksa, dipotong-potong tubuhnya, maka beliau hanya malah dibuat untuk berdoa. Potongan-potongan ini semoga mendatangkan hidayah untuk umat manusia. Ini namanya orang yang sudah pol-polan dakwahnya. Dan pol-polan dakwah seperti itu. Seperti aku hidup untuk dakwah, mati untuk dakwah, sakit untuk dakwah. Seperti aku hanya untuk dakwah. Karena dengan dakwah perjuangan agama ini, disitulah ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah manusia akan dipilih oleh Allah menjadi khairul ummah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala kembali kepada ayat tadi, beliau mengatakan, bila mana kalian semua pengen mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat, yaitu menjadi khairul ummah, maka tunaikanlah syaratnya. Apa syaratnya? Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Keluar fi sabilillah untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pahala dari Allah saja, enggak usah minta pahala pada makhluk. Enggak usah minta pahala. Para anbiya alaihi wasallam mereka tidak pernah minta bayaran kepada makhluk. Bayarannya apa? Enggak. Kadang-kadang orang itu bilang aku jangan minta bayaran kok. Loh, dihormati, pengen dihormati, sebetulnya itu juga bayaran. Pengen diagungkan, itu juga bayaran. Pengen di ini, semua pengen jatuh hujah, ya asa, itu keagungan, dihormati, dimuliakan. Kasih duit, kasih ayam, kasih mentok, kasih apa, itu sebetulnya bayaran juga. Gak boleh itu. Masih hanya kepada Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Pahala hanyalah kepada Allah saja, aku minta kepada Allah. Maka dakwah ya hanya dakwah, sudah tidak minta jadi apapun, pokoknya hanya dakwah. Ya mintanya sama siapa? Masa hanya capek kok. Nanti kalau pengen tidak capek, itu ketika sudah bertemu dengan itu jadi istirahat. Kalau sudah bertemu dengan Allah jadi istirahat. Masya Allah. Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala ketika beliau sudah capek di dunia ini memperjuangkan agama dan menjaga iman, ketika beliau sudah mau wafat, maka beliau Rodannal Ahibah Muhammadan wa Hizbah. Besok kita akan bertemu. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih-kekasihku, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Senang karena Allah pengen bertemu dengan baginda Nabi, pengen bertemu dengan sahabat-sahabat yang dicintai. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sebentar ini tidak ada gunanya bagi kita ini. Kita ini kalau pengen